Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau sama-sama membahas tentang doa makan. Nah, doa makan ini bukanlah sekedar ritual, tapi kita itu bisa merasakan kedalaman di dalam doa makan. Doa makan sering dianggap biasa dibandingkan dengan doa-doa yang lainnya. Kita mungkin bisa memanjatkan doa ini tanpa banyak berpikir. Mungkin kita cuma bicara, terima kasih Tuhan, saya bisa makan hari ini, amin. Lagi pula mungkin dengan perut yang lapar dan makanan sudah tersaji di atas meja, sulit rasanya untuk kita bisa fokus lebih dalam di dalam doa ini. Akan tetapi, pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa doa makan itu sering terasa biasa saja, kurang greget? Boleh jadi inilah jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, doa makan kadang menjadi doa yang terpinggirkan. Sejatinya sebetulnya semua doa itu penting. Kalau doa itu adalah berbicara kita komunikasi dengan Tuhan, tentu doa itu ada kuasanya. Seperti di dalam Yakobus 5 ayat 16-18 mengatakannya. Juga Tuhan pasti mendengar semua doa kita. Mazmur 65 ayat 3 mengatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak terkecuali dengan yang namanya doa makan, Tuhan pun pasti mendengar. Nah, yang sering jadi masalah adalah hati kita sebenarnya. Ketika kita berdoa akan sesuatu yang kita anggap penting, pastilah hati kita akan 100% mengarah ke situ. Buat yang belum punya pasangan mungkin, pasti Anda akan serius berdoa untuk dapat jodoh. Atau ketika ada anggota keluarga yang sakit, tentulah kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya yang bersangkutan itu sembuh. Nah, bagaimana dengan doa makan? Bisa jadi salah satu alasan mengapa doa yang satu ini terpinggirkan itu adalah karena hati kita yang tidak benar-benar fokus. Memang dengan perut yang lapar dan aroma makanan yang lezat, pasti sulit untuk berkomunikasi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Jauh lebih menggoda untuk langsung menikmati makanan daripada berdoa, bukan? Akan tetapi doa tetaplah doa, Bapak Ibu Saudara. Doa adalah salah satu cara kita itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan di dalam doa yang singkat seperti doa makan pun, Tuhan itu tetap mendengar. Lalu bagaimana caranya membuat doa yang sederhana ini menjadi lebih bermakna? Bagaimana doa makan kita bisa bermakna dalam? Kembali lagi masalahnya adalah masalah hati. Ketika hati kita mampu melihat kebaikan Tuhan lebih dari makanan yang sudah tersaji, tentu kita bisa lebih mengucap syukur. Doa makan bukan lagi ritual, melainkan sebuah ungkapan terima kasih yang mendalam dari hati kita. Inilah kesempatan kita untuk mengingat karunia Tuhan yang sederhana tapi penting, yaitu makanan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Caranya kita akan melihat dua hal berikut ini. Yang pertama, Allah yang menyediakan. Dalam doa makan, kita dapat mengingat kembali Tuhan yang menyediakan segalanya. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Lalu di Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Bayangkan, Tuhanlah yang memberikan semua sumber makanan kita, baik dari tumbuhan maupun hewan. Memang kita masih bekerja untuk mendapatkan makanan, akan tetapi oleh karena kemurahan Tuhanlah kita masih memiliki makanan, bisa makan dengan nikmat dan mampu menikmati makanan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Bisakah Tuhan mengambil semuanya itu dari kita? Bisa sekali, Bapak Ibu. Misalnya, Anda kehilangan pekerjaan sehingga untuk makan saja sulit.
atau Anda jatuh sakit dan tidak bisa makan senikmat yang dahulu. Bisa juga Anda terjebak dalam perang atau bencana alam. Akan tetapi, jika hari ini kita mampu makan dengan nikmat sampai kenyang, itu karena berkat dan penyediaan Tuhan, Bapak Ibu. Tahukah Anda, bisa menikmati makanan juga termasuk berkat Tuhan? Pengkhotbah 5 ayat 19. Dan rasa syukur itulah yang perlu kita ungkapkan dalam doa makan kita. Pikirkanlah perjalanan makanan tersebut hingga mencapai meja Anda, Bapak Ibu. Renungkan betapa Anda masih bisa menikmati makanan dengan mudahnya. Bukankah itu semua bukti dari penyertaan Tuhan? Sudahkah saat ini Anda mengucap syukur lewat doa untuk makanan yang masih bisa Anda nikmati hari ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, berikutnya kita perlu juga membiasakan bersyukur. Hidup kita adalah hidup pemberian Tuhan. Semua yang kita miliki termasuk makanan juga dari Tuhan. Jika demikian adanya, tentu kita akan mudah untuk bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur akan segalanya, baik besar maupun kecil, pastilah doa kita akan lebih dalam lagi. Lihatlah betapa Tuhan begitu baik bagi semua keadaan, termasuk ketika berkat senantiasa itu hadir. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menggarisbawahi ucapan syukur karena memang sulit bagi kita untuk bersyukur. Oleh karena itu mengucap syukur haruslah dilatih dan dibiasakan, Bapak Ibu. Doa makan adalah salah satu kesempatan kita untuk bersyukur. Menurut data FAO atau Food and Agricultural Organization, atau bisa kita sebut Organisasi Makanan dan Pertanian, pada tahun 2020 terdapat 768 juta orang menderita kelaparan. 418 juta diantaranya tinggal di Asia. Jika kita hari ini dapat menikmati makan 3 kali sehari tanpa terlambat, bukankah itu berarti kita jauh lebih beruntung dari 700 juta lebih jiwa itu? Apalagi jika piring kita penuh makanan, semakin besar alasan kita berterima kasih kepada Tuhan. Jika hari ini piring Anda penuh makanan, baik di siang ataupun malam hari, tentu Anda punya banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukur, dan teruslah bersyukur. Doa makan yang kecil ternyata menyimpan arti besar. Kita jadi mengerti akan kuasa dan kebaikan Tuhan kita yang luar biasa. Bahwa sampai hari ini kita masih bisa menikmati makanan sehari-hari kita adalah mujizat yang sungguh ajaib. Bandingkan dengan mereka yang perlu bersusah payah untuk makan. Lihatlah mereka yang sulit untuk makan, baik karena penyakit atau kondisi medis. Lihatlah begitu banyak orang di dunia ini yang menderita kelaparan. Betapa kita sangat beruntung kalau kita masih bisa makan. Dengan merenungkan hal-hal di atas, doa makan tidak akan lagi terasa biasa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa kita, mari kita ambil waktu untuk benar-benar bersyukur. Bukan sekedar doa cepat-cepat karena rutinitas saja. Bukan sekedar to-do list sebelum makan. Mari kita bersyukur untuk penyediaannya, berkatnya, bahkan untuk kemampuan kita untuk menikmati setiap suap dan gigitan makanan kita, Bapak Ibu Saudara. Juga selain bersyukur, kita juga bisa membawa teman-teman kita yang berkekurangan dalam doa kita. Mari kita minta kepada Tuhan agar mereka yang kekurangan kelak bisa terpenuhi kebutuhannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan terus bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau jadikan doa makan kita itu adalah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dengan kita mengingat bahwa Tuhan yang menyediakan dan kita bersyukur di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.